Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Soleh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau yang disebut marketing manajemen merupakan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Menurut Kotler dan Keller 2012 menyebutkan bahwa marketing management, growing customer, fetching, delivering, and communicating superior. Manajemen pemasaran atau disebut marketing manajemen berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan atau yang disebut planning, pengorganisasian, penggerakan, actuating, pengarahan, directing, dan pengawasan, controlling. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan penerapan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien atau efektif. Menurut Sofyan Asy'ari 2013, manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dan pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Philip 2005 juga menjelaskan bahwa manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga promosi, serta penyaluran barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dalam organisasi. Adanya manajemen pemasaran ini sendiri dikarenakan pemasaran sebuah brand merupakan suatu hal yang penting perusahaan. Oleh sebab itu, segala keputusan yang diambil harus dirancang. Hal ini dapat kamu pelajari pada buku manajemen pemasaran yang ada di bawah ini. Fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya aktif, menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Penjelasan fungsi pemasaran terpadu dan saling mendukung antara lain. A. Analisis pemasaran. Tidak semua perusahaan mempunyai bagian marketing dan penjualan yang formal, akan tetapi setiap perusahaan pasti mempunyai dan melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam aktivitas marketing dan penjualan yang bertujuan utama membuat konsumen yang baru maupun yang lama tertarik kembali untuk menggunakan produk dan fasilitas
yang ditawarkan secara terus-menerus. B. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama. Dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien. C. Menetapkan pasar sasaran berarti memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. D. Penempatan pasar. Perusahaan yang baru harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya sendiri. Kotler 1992 menerapkan ada dua pilihan, yaitu 1. Menetapkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. 2. Menggambarkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. 3. Perencanaan pasar. Aktif pemasaran atau yang disebut marketing yang dilakukan sebuah perusahaan penting untuk dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan bidang pemasaran khususnya. Alat koordinasi dan pengarahan pemasaran tersebut adalah planning pemasaran. Terlepas dari jenis gaya manajemen apa yang dianut oleh sebuah pemasaran, dapat melakukan perencanaan harus melaksanakan 4 tahapan sebagai berikut. 1. Menetapkan misi perusahaan. 2. Mengenali unit-unit bisnis strategis perusahaan dan menganalisis, mengevaluasi portofolio bisnis yang ada. 3. Mengenali area bisnis baru yang akan dimasuki. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa perencanaan pemasaran bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sistematis dan rapi bagi perusahaan dengan cara 1. Menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran dan manajemen tercapai tujuan dan sasaran. 2. Menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara intensif dan optimal. 3. Pengendalian yang tepat dan teratur atas catatan, gagasan atau pemikiran serta usaha-usaha atau aktif pemasaran dalam perusahaan. 3. Tujuan manajemen pemasaran. A. Menciptakan demand atau permintaan. B. Meningkatkan keuntungan. C. Menciptakan pelanggan baru. D. Memuaskan pelanggan. E. Mencitrakan produk yang baik di mata publik. 4. Tugas pokok manajemen pemasaran. A. Permintaan negatif. Permintaan negatif merupakan keadaan seluruh atau sebagian segmen yang penting dari pasar potensial tidak menginginkan barang atau jasa itu, dan pada kenyataannya dapat dibayangkan kemungkinan
orang menghindar pembayaran zakat. No demand atau yang disebut tidak permintaan. C. Latent demand atau yang disebut permintaan tersembunyi. D. Filtering demand atau yang disebut permintaan menurun. D. Irregular demand atau yang disebut permintaan yang tidak teratur. E. Full demand, permintaan yang penuh. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.